Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai amplop bangunan untuk mata kuliah Teknik Perencanaan Tapak. Berikut merupakan outline-nya. Kita akan mulai dari konsep dan penerapan. Amplop bangunan atau disebut juga sebagai building envelope merupakan cipta karya batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil. Pada amplop bangunan ini biasanya juga dibatasi oleh garis sempadan bangunan, baik yang berada di muka, samping, belakang, atau langit. Ini menurut sumber pustaka pu.go.id. Kemudian amplop bangunan adalah elemen arsitektur yang mengartikulasikan hubungan sosial antara manusia dan bukan manusia, di mana amplop sendiri ini kaitannya dengan interior bangunan maupun eksternalnya yang digunakan untuk komunikasi. Kemudian di dalam amplop bangunan itu juga terdapat fasad atau muka bangunan. Kemudian di dalam amplop itu juga terdapat perangkat representasional, baik kaitannya dengan lingkungan maupun kaitannya dengan teritorial. Ini menurut Seirapolo tahun 2008. Kemudian untuk desain amplop bangunan saat ini ditandai dengan adanya aspek fungsional, teknis, dan energetik. Kaitannya dengan strategi pemikiran berkelanjutan dan konservasi, serta efisiensi. Ini menurut artikel yang ditulis oleh Lee dan Al-Sayyad tahun 2013. Kemudian, jika kita masuk pada elemen urban design oleh Hamid Sirvani, salah satu dari bentuk dan masa bangunan atau building form and massing, di situ terdapat ketentuan bahwa bentuk dan masa bangunan pada elemen urban design ini ditentukan oleh ketinggian, kemudian besarnya bangunan, serta tampilan bentuk maupun konfigurasi dari masa bangunan. Kemudian untuk bentuk dan masa bangunan sendiri juga ditentukan oleh selubung bangunan atau building envelope. Building envelope ini yang kita bahas bahwa selubung bangunan atau amplop bangunan ini merupakan bagian dari masa bangunan. Selain itu juga terdapat BCR atau Building Coverage Ratio atau disebut juga KDB dan FAR atau Floor Area Ratio atau KLB, serta ketinggian bangunan, sepadan bangunan, ragam arsitektur, skala, material, warna, dan sebagainya. Jadi, elemen urban design bentuk dan masa bangunan ini ada kaitannya dengan pembentukan atau membentuk sebuah amplop bangunan. Kemudian, berikut merupakan hubungan lingkungan perkotaan dengan arsitektur. Di sini ada komponen lingkungan perkotaan atau urban environment dan arsitektur. Urban environment di sini kaitannya dengan walkability dan diversity. Sedangkan pada arsitektur di sini lebih kepada fungsi dan bentuknya, bahwa aspek khas amplop bangunan ya yang berwarna abu-abu ini saling terkait antara lingkungan perkotaan dengan arsitekturnya. Ya, terdapat interaksi di sini, baik untuk pejalan kaki dan diversity pada lingkungan, kemudian dikaitkan dengan fungsi dan bentuknya. Contohnya, ketika kalian membuat satu masa bangunan ya dengan fungsi tertentu, misalkan di situ adalah sekolah ya, fungsinya untuk aktivitas belajar mengajar. Maka di sini ada bentukan untuk pendidikan. Dari bentuk masa bangunan tersebut mempengaruhi aktivitas yang ada di lingkungan perkotaan. Kemudian berikut merupakan tipe dari amplop bangunan. Oleh Seirapolo 2008 menyebutkan bahwa tipe amplop bangunan ada 4 ya. Yang pertama itu ada flat horizontal, bentuknya nomor 1. Kemudian compact, bentuknya nomor 2. Kemudian flat vertikal, bentuknya nomor 3, dan vertikal. Jadi ketika nanti pada set plan wilayah studi kalian, kalian bisa cek untuk kawasan kalian, apakah setiap spot itu memiliki bentuk amplop bangunan salah satu dari keempat tipe amplop bangunan ini. Untuk penjelasannya, yang pertama amplop datar horizontal. Untuk amplop datar horizontal ini biasanya kaitannya dengan
tipe yang bermuatan politis, dan biasanya di sini menjadi hambatan besar untuk perkotaan. Amplop datar horizontal ini difungsikan sebagai stasiun, retail, kemudian komplek rekreasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang amplop bulat, atau di sini compact, membungkus berbagai jenis spasial dengan fungsi spesifik. Dan biasanya ini digunakan untuk bangunan seperti balai kota, perpustakaan, dan fasilitas dalam ruangan. Selanjutnya, untuk amplop datar vertikal atau dikenal sebagai sebutan lempeng, biasanya untuk amplop seperti ini menjadi prioritas dari penentuan urban fabrik tradisional. Sebagian besar biasanya digunakan untuk perumahan atau perkantoran. Dan yang terakhir, amplop vertikal ini dicirikan dengan orientasi multi arah. Jadi di sini visualnya tampak tinggi. Contohnya adalah menara apartemen, kantor, dan hotel. Ini menurut Seira Polo tahun 2008. Untuk komponen amplop bangunan terdiri dari roof, wall, door, atau window, kemudian ada foundation, sehingga akan membentuk amplop bangunan. Kalau misalkan untuk persil atau masa bangunan itu biasanya untuk arsitektur, membentuk suatu building envelope, seperti itu. Jadi memang perlu dipertimbangkan dari tapak kalian, untuk atapnya itu seperti apa, kemudian temboknya itu terbuat dari apa bahannya, kemudian untuk jendela dan pintunya seperti apa, kemudian untuk fondasinya, sehingga membentuk suatu building envelope, satu masa bangunan. Ketika itu di perkotaan, ya nanti disesuaikan, karena kita lebih kepada urban design, tidak hanya satu masa bangunan, tapi lebih dari satu masa bangunan. Jadi lokasinya di site kalian itu, masa bangunannya difungsikan sebagai apa saja, ya. Kemudian perlu dipertimbangkan juga hal-hal kaitannya dengan masa bangunan itu tadi, seperti yang dijelaskan pada Hamid Sirvani. Kaitannya dengan masa bangunan, kalian perlu mendeskripsikan atau mendefinisikan KADB-nya, KLB-nya, arsitekturnya, dan lain sebagainya. Jadi di sini amplop bangunan adalah batas fisik antara eksterior dan interior lingkungan. Kemudian berikut merupakan contoh tampilan ketika kalian akan membuat suatu amplop bangunan. Di dalam penerapannya, ini nanti kalian silakan sudah mulai mengidentifikasi masa-masa bangunan yang terdapat di kawasan kalian. Kemudian kalian buatlah set plan-nya dahulu untuk mempermudah. Kemudian kalian buatlah untuk selanjutnya, buatlah masa bangunannya. Karena kita bukan dari arsitektur, silakan kalian adopsi saja. Ketika di situ kalian bisa download menggunakan SketchUp, silakan gunakan bangunan yang ada di SketchUp. Atau kalian bisa menggunakan masa bangunan yang kalian buat sendiri. Namun untuk ukuran yang perlu saya catat di sini adalah ukurannya. Untuk membuat set plan di sini, hati-hati ketika membuat ukuran. Couplingnya berapa, kemudian masa bangunan itu berapa. Hitunglah KDB KLB-nya termasuk VAR-nya ya untuk setiap persil bangunan. Seperti itu. Baik, cukup untuk pertemuan pada amplop bangunan kali ini. Silakan jika kalian ingin bertanya, bisa menggunakan chat atau menggunakan Microsoft Teams di kolom chat. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.